Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi untuk kita semua. Halo sahabat religi, hari ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari mengadakan bincang-bincang pada pagi hari ini, di hari libur tapinya ya, hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang pastinya sangat oke. Ya, pada pagi hari ini terkait dengan MTSN Madrasah mewakili Papua Barat pada ajang Sekolah Adiwiyata 2025 di tingkat nasional nanti. Bersama narasumber kita pada pagi hari ini Pak Kamat, Kepala MTSN Madrasah Sanawiyah Manokwari, Bapak Agus SPDI ya, MSI. MSI, dan Ibu Ketua Tim, Ibu siapa Bu? Ibu Vivi Johar. Oh ya, Vivi Johar ya. Pastinya kita semua penasaran ya bagaimana MTSN Manokwari ini bisa lolos ke tingkat nasional Adiwiyata 2025. Nah, kita akan membahas di sini secara singkat. Kita bincang-bincang santai saja ya. Ya, oke, santai ya. Ya, Bapak selaku kepala madrasah, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit singkat ya, awal mula MTSN ini mengikuti program Adiwiyata di Kabupaten Manokwari ini, Pak. Baik, sedikit saya menjelaskan. Ide ini terinspirasi ketika saya ikut studi tiru atau studi banding yang dibawa oleh rombongan kepala sekolah tingkat SMP ke Surabaya waktu itu. Kita ada studi banding ke SMP 6 dan SMP 36 di Surabaya. Mereka itu sudah menerapkan atau ditunjuk sebagai madrasah adiwiyata. Nah, di situ saya lihat lingkungannya indah, hijau, nyaman, ramah lingkungan, dan tentunya itu yang saya banggakan. Dari inspirasi itu, saya ingin menerapkan hasil ini seandainya diterapkan di MTS Negeri Manokwari sebagai madrasah adiwiyata satu-satunya. Nah, kebetulan waktu itu di bulan Juli ada surat masuk dari Direktur Pendis, Ibu Profesor Dr. Ibu Yayu, yang memberikan SK kepada kami, yaitu ditunjuk sebagai madrasah adiwiyata. Kalau tidak salah ada 7 madrasah, tapi alhamdulillah MTS tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang kembali atau datang kembali lagi. Oleh karena itu MTS langsung dengan berbagai kolaborasi dan sinergi dengan rekan-rekan yang ada di MTS Negeri Manokwari, alhamdulillah sampai dengan kemarin tanggal 15 Desember kita dinyatakan lulus ke tingkat nasional oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, dan insya Allah nanti tanggal 5 Januari kita akan mendapatkan SK langsung dari Bupati Manokwari di apel perdana di tahun baru. Itu harapan kami, mudah-mudahan madrasah-madrasah yang lain bisa paling tidak berkolaborasi dengan kita, paling tidak berkunjung ke kami untuk selalu bersinergi, dalam arti paling tidak bisa menularkan, mengimbaskan bahwa MTS bisa memberikan imbas kepada madrasah-madrasah sekitar di dataran Manokwari maupun ke sekolah-sekolah yang ada di Manokwari. Sementara itu saja, mungkin kita sambung mungkin ke Ibu. Izin Bapak, izin. Silakan. Tadi Bapak sampaikan bahwa SK Dirjen Pendis ya, itu ada 7 madrasah. Betul. Tapi yang merespon ini Bapak sendiri, madrasah ini ya. Alhamdulillah kita respon dengan 7, yaitu semangat. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita ini harus selalu optimis, tidak boleh pesimis, dan harus mempunyai pemikiran yang brilian, out the box, yaitu mau meninggalkan zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, dalam arti untuk menggapai cita-cita madrasah kita yang lebih baik, lebih maju. Kalau saya sampaikan yaitu kita berani mengepakkan sayap lebih tinggi lagi. Itu ya. Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya ke Ibu Vivi selaku ketua tim ya, yang mana kita ketahui bersama bahwa MTSN Manokwari ini mempunyai lingkungan yang sangat terbatas ya Pak ya. Kalau dilihat dari struktur bangunan dan segi lingkungannya,
itu hampir tidak punya space untuk menanam pohon-pohon ya, karena ini adiwiyata ya. Nah, Ibu Vivi sebagai ketua tim nih, apa yang Ibu Vivi, kan ini pastinya tentu memerlukan sebuah pikiran yang besar ya, bagaimana sekolah ini bisa menjadi hijau dengan keterbatasan lingkungan yang ada. Apa saja yang menjadi program unggulan atau kekuatan MTSN dalam adiwiyata untuk tingkat nasional nanti, Bu Vivi? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua tim Adiwiyata ini sangat sangat diuji nyalinya gitu, tertantang gitu. Apa yang dikatakan Pak Kamal itu betul bahwa ada beberapa madrasah dan yang merespon adalah MTS Negeri Manokwari nih Bu Baya. Sehingga kami membuat tim, setelah membuat tim kemudian terpilih menjadi ketua tim dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena sebagai ketua ini harus punya tanggung jawab besar seperti itu pasti. Untuk terkait dengan Madrasah Adiwiyata. Untuk program-programnya itu mungkin salah satunya karena kebetulan MTS Negeri Manokwari ini memang kalau mau dibilang halamannya itu sangat kecil ya, maksudnya kecil ya, jadi tidak ada untuk space untuk penanaman pohon, tetapi kita memanfaatkan space yang ada itu untuk menanam pohon-pohon yang tidak cukup besar gitu, tetapi rindam tapi tidak besar sekali kayak gitu. Mungkin kita ada programnya itu program kebun sekolah. Jadi mungkin yang dulu Bu Baya pernah sempat ke MTS, kemudian lihat di belakang-belakang MTS itu kan kosong nih. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada kita tanam sayur ya Pak Kamat ya, kita tanam sayur, kemudian ada apotek hidupnya. Itu ada nilai-nilai juga di pada Adiwiyata, itu adalah program kebun sekolah. Kemudian ada program pengolahan sampah. Jadi Adiwiyata ini juga mengajarkan kita ya terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengolah sampah di sekolah. Jadi alhamdulillah kita membuat pengolahan sampah yang dimana sampah-sampah itu biasa kita abaikan saja gitu, tapi kita bisa kelola dia jadi bahan-bahan yang bermanfaat seperti itu kayak gitu. Kemudian program hemat energi. Kebetulan kan kalau di madrasah ini kan ada kita biasa ada aktivitas untuk anak-anak pembiasaan seperti sholat duha, kemudian sampai sholat duhur. Jadi ada tempat-tempat yang dimana anak-anak untuk mengambil air wudhu. Jadi air wudhu itu kita manfaatkan nih, tidak buang begitu saja Bu Baya. Ya, jadi air wudhu itu kita tampung, jadi bisa untuk menyirami tanaman-tanaman yang lain seperti itu. Jadi ada keterkaitan mata rantai seperti itu. Jadi tidak langsung dibuang begitu saja, tidak. Tetapi air wudhu tersebut kita tampung sehingga air itu kita bisa manfaatkan untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada. Kemudian terkait dengan program pendidikan lingkungan. Jadi memang diharuskan bahwa kemarin ada saran juga dari lingkungan hidup bahwa memang di dalam materi atau pembelajaran itu kita melibatkan terkait dengan kurikulum yang berintegrasi tentang lingkungan hidup seperti itu. Jadi mungkin bukan hanya di IPA saja, tetapi kalau di madrasah memang kan ada agama ya. Jadi mungkin mapel-mapel agama tertentu yang memang ada di dalam RPP atau pembelajaran itu ada masuk dalam terkait materi lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup seperti itu. Kemudian program kemitraan masyarakat. Jadi MTS Negeri Manokwari tidak bekerja sendiri Bu Baya. Jadi punya mitra-mitra. Contohnya mitra yang paling terdekat adalah, yang paling terpenting adalah orang tua. Ya, orang tua. Jadi mitra kita yang terbesar ini adalah orang tua. Tanpa campur tangan orang tua, kita nggak akan berhasil di sini kayak gitu. Jadi dan alhamdulillah luar biasa semangat orang tua ini, mereka langsung terjun langsung ke MTS, membantu aktivitas-aktivitas yang memang harus madrasah atau MTS Negeri Manokwari harus go nasional Adiwiyata. Jadi antusias orang tua ini luar biasa Bu Baya. Sampai saran dari orang tua pun, bagaimana kalau bikin jadwal kerja bakti. Jadi bukan dari MTS yang membuat jadwal, tidak, tetapi dari orang tua sendiri yang menyarankan, Bu bagaimana kalau kita buat jadwal, kemudian kita bantu Bapak Ibu guru, kita kerja bakti seperti itu. Jadi kemudian sumbangan-sumbangan atau sumbangsi dari orang tua, kemudian terutama juga dari komite. Jadi mungkin kita juga berterima kasih banyak ya untuk komite orang tua yang sudah sangat berpartisipasi
mewujudkan MTs Negeri Manokwari ke Madrasah Adiwiyata Go Nasional seperti itu. Mungkin itu terkait program-program unggulan. Ya, program unggulan. Iya. Memang kemarin beberapa bulan lalu kan sempat saya datang ya saat Iya. itu terkait dengan melihat pengolahan sampah ya. Apakah sampah itu sekarang pengolahannya sudah bisa dimanfaatkan ya? Iya, alhamdulillah. Jadi semenjak kita dengar bahwa kita masuk dalam program Adiwiyata, ya itu tantangan kita sendiri ya, Bu Bajan. Dan kita merasakan ketika sebelum Adiwiyata dan sesudah Adiwiyata itu kita merasakan. Jadi yang sebelum Adiwiyata kan MTS itu gersang gitu kan, maksudnya kalau misalnya udaranya juga kayak apa ya, kayak hawanya hawa panas terutama gitu. di bagian depan ya, karena tidak ada pohon-pohon, tidak ada pohon-pohonnya. Hampir semuanya apa namanya lapangan kayak gitu. Jadi hawanya panas. Ya, jadi alhamdulillah di space-space yang mungkin memungkinkan kita bisa menanam bunga atau menanam pohon tanaman gitu. Jadi ada suatu kehijauan, ada apa ya, maksudnya kayak ada yang kita rasakan bahwa tidak biasanya MTS seperti ini gitu. Jadi masuk dari pagar saja tuh Bu, sudah kita lihat wah hati jadi tenang ini. Jadi artinya mungkin yang ada dari rumah mungkin ada yang sempat emosi ketika datang ke MTS, insya Allah hatinya tenang. Jadi seperti itu Pak. Iya. Jadi begitu. Menarik dengan program-program yang tadi Bu Vivi sampaikan ya, bahwa ada beberapa program yang sempat memang saya lihat itu terkait dengan pengolahan sampah dengan apotek hidup yang ada di madrasah. Jadi di madrasah ini space belakangnya yang kosong itu semua ditanami dengan pohon bukan pohon ya, tanaman hidup, apotek hidup ya, sayur-sayur ya. Waktu saya datang tuh masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Nah, yang menariknya tadi bahwa sampah kita sudah tidak lagi di madrasah yang kami datangi kemarin, bahwa tidak lagi anak-anak membuang sampah sembarang ya, sampah basah dan sampah kering dipisahkan. Yang mana sampah basah itu menjadi pupuk kan untuk apotek hidup itu. Itu mungkin nanti untuk madrasah-madrasah lain mungkin bisa mencontoh ke MTSN bagaimana mengelola sampah itu agar tidak anak-anak yang bekas buang makanan tersisa tidak membuang pada sembarang tempat, tapi ada satu pengolahan sampah ya. Iya, jadi betul Bu Baya. Jadi kami di MTSN Manokwari kebetulan kan di sekarang ada program MBG kan, makanan bergizi. Dan itu tidak semua anak untuk menghabiskan makanannya. Jadi kita manfaatkan itu. Jadi ada sisa-sisa makanan yang dari ompreng-ompreng itu kita kumpulkan, sisa-sisa makanan itu gitu. Sisa-sisa makanan itu kita kumpulkan dan nanti kita akan jadikan pupuk gitu. Nah kebetulan juga MTS Negeri Manokwari kemarin juga kita ada buat komposer ya Pak ya. Jadi ada 2 komposer di tong besar dan itu setiap pokoknya ada sisa makanan, kemudian ada pupuk tai kambing, ada sekam. Jadi kita olah gitu. Nanti hasil olahan itu nanti untuk tanaman-tanaman kita juga seperti itu kayak gitu. Menarik sekali dengan program-program dari MTSN ini sampai menuju ke Adiwiyata Nasional. Pak Kamat, izin Pak Kamat. Baik, menjadi wakil Papua Barat untuk Adiwiyata di tingkat nasional. Ini bukan hal yang mudah ya Pak Kamat. Mulai dari awal Pak Kamat berusaha untuk merespon SK Dirjen ini ya Pak Kamat, sampai dengan penilaian yang kemarin nyaris sempurna 99,33, nilai yang hampir nyaris sempurna ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh madrasah? Baik, terima kasih Bu Baya. Jadi ketika ada respon tantangan, ada SK dari Dirjen, kita tuh tidak diam, tetapi diam kita itu berpikir bagaimana madrasah atau MTS yang ada di Papua Barat, khususnya MTS Negeri Manokwari, bisa mewujudkan mimpinya, paling tidak mewakili Provinsi Papua Barat ke ajang tingkat nasional dalam rangka yaitu Madrasah Adiwiyata. Nah, tantangan yang kita hadapi itu sangat berliku dan berbagai macam kita hadapi, termasuk tantangan dari dalam kita sendiri. Ya, biasanya begitu Pak. Ini yang tapi tantangan itu alhamdulillah kita bisa hadapi karena sebagian ada yang pesimis, sebagian ada yang optimis. Saya bilang ke Bu Vivi sebagai ketua Adiwiyata, Ibu kita melangkah. Jangan sekali-kali kita down duluan.
ibarat tempur itu bertempur dulu, kalah menang urusan belakang. Tapi alhamdulillah kita bisa membalikan tangan yang tadinya pesimis jadi optimis dan menjadi positif. Alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di madrasah kita di MTS itu siap membantu semuanya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi pada prinsipnya saya selaku pimpinan akan tetap berusaha membawa nama MTS Negeri Manokwari itu tetap harus mempunyai target-target yang harus kita bawa di setiap level-level baik event nasional maupun provinsi. Paling tidak minimal provinsi, maksimal nasional, bahkan ke tingkat internasional. Karena Adiwiyata ini nanti setelah tingkat nasional bahkan ke tingkat ASEAN. Nah, itu yang kita harapkan. Kita adalah madrasah satu-satu yang paling dekat dengan Kanwil. Paling tidak rujukan itu akan datang orang dari Jakarta akan menjadi rujukan ke MTS ke kita, akan berkunjung ke kita. Nah, itu yang saya harapkan. Insya Allah Pak Kanwil akan selalu mendukung program kami karena program ini akan membawa rating baik nama DLH kabupaten maupun provinsi. Begitu juga sebaliknya rating di Kementerian Agama baik di tingkat madrasah sanawiyah, kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa. Ini yang harus kita harapkan. Kerjasama, kolaborasi yang apik kita ramu, kita kemas dengan kebersamaan, hasilnya pasti akan maksimal. Jadi suatu madrasah atau suatu instansi, satker, kalau tidak kerjasama atau kerja sendiri tidak akan hebat. Kita bisa hebat karena kita ada kerjasama bersama-sama dengan rekan yang ada di dalamnya itu. Kita tidak bisa maju sendiri. Jadi harus bersama, berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja keras, bekerja cerdas, akhirnya kita akan membuahkan hasil. Nah, tadi sempat ditanyakan oleh Bu Vivi, jadi tanaman kita itu menggunakan pupuk organik semua. Jadi di situ ada tanaman sayuran, toga, ada namanya toga. Tanaman obat keluarga. Nah, itu. Terus ada biofori, semuanya pokoknya lengkap. Makanya rekan-rekan atau saudara-saudara kami yang di tingkat madrasah, silakan berkunjung ke MTS Negeri Manokwari untuk melihat kondisi dan keadaan real MTS kita yang ada di MTS Negeri Manokwari. Insya Allah kita akan diseminasikan atau kita tularkan ilmu kita kepada Bapak Ibu yang ingin berkunjung, dan itulah real bahwa MTS adalah Madrasah Adiwiyata yang menuju ke tingkat nasional. Insya Allah kita akan selalu bekerjasama. Terima kasih. Ya, menarik sekali Pak Kamat terkait dengan tantangan. Memang kebanyakan tantangan biasa dari dalam kita sendiri ya. Kita tidak berani keluar out of the box ya. Jadi kita tidak berani untuk melangkah yang mana kita melihat bahwa kondisi kita seperti ini. Tapi ya itu seperti Pak Kamat sampaikan bahwa semua guru-guru, siswa semua semangat mendukung dengan terkait dengan Adiwiyata ini. Sahabat religi, MTSN Manokwari untuk sekolah Adiwiyata ini punya apa ya namanya, punya program yang punya setiap anak-anak pulang sekolah ada yang singkatan-singkatan ya, mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Siapa Bapak atau ya? Saya nanti Bu Vivi nambahin. Ya. Kalau saya sendiri untuk saya sebagai pimpinan itu untuk Bapak Ibu guru baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan ada namanya pendisbah. Itu. Namanya pendisiplinan bahagia. Nah, ini jadi saya tidak perlu menggunakan absen baik pinjar maupun absen pusaka dalam arti tetap menggunakan pusaka, tapi untuk mengontrol Bapak Ibu yang telah hadir itu cukup apel setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Karena di hari Senin kita upacara jelas hadir, di hari Sabtu kita senam bersama dan makan sehat jelas ada. Nah, di hari Selasa sampai hari Jumat itu apel. Gunanya apa? Untuk mengontrol langsung Bapak dan Ibu guru ketika kita apel di depan halaman madrasah. Yang pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya ada lagi, kalau kita pikir ada namanya sebenarnya nanti Bu Bibi tambahkan, ada dalang, daur ulang sampah, ada sabar dan lain-lain lah. Ini yang kita harus akronimkan dalam rangka yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang apik, suasana kekeluargaan, mau tidak mau karena kita yaitu keluarga MTS Negeri Manokwari, keluarga besar MTS dan di bawah naungan Kementerian Agama, tentunya kita harus berinovasi membawa nama baik Kementerian Agama. Itu sedikit contoh yaitu akronim yang saya sampaikan, mungkin Ibu Ketua Adiwiyata, Ibu Vivi silakan kalau mau menambahkan. Ya, oke Bu Baya. Jadi terkait dengan
pengolahan sampah. Jadi memang betul di program kita itu untuk siswa ya, khususnya untuk siswa. Jadi ada yang namanya operasi semut tuh. Oh, iya. Operasi semut. Jadi sebelum pulang pungut. Oh, gitu. Sebelum Iya, pungut iya, apa nih? Pungut pungut sampah. sampah ya. Jadi itu setiap pulang sekolah itu anak-anak wajib membawa sampah gitu. Pulang sekolah. Jadi setiap pulang sekolah. Jadi kan mau pulang sekolah nih ya, di gerbang MTS itu sudah ada yang sedia tempat sampah. Oh. Pungut sampah. Sampah pastinya sampah kering ya. Ya, sampah kering. Jadi jadi makanya kalau setiap siswa itu mereka itu punya sampah. Jadi sampah itu kadang kan anak-anak tuh kalau habis makan mereka buang aja kan di situ. Tetapi dengan adanya program itu mereka punya tanggung jawab tuh. Punya tanggung jawab bahwa wah ini saya punya sampah masing-masing saya pegang. Ya. Kalau tidak bawa, kalau tidak pulang berarti nggak bisa pulang. Oh. Itu jadi adalah tiket. Itu tiket untuk pulang ke Di rumah. gerbang. Ya. Jadi makanya adanya program semut yaitu sebelum pulang pungut. Itu kemarin inovasi-inovasi itu yang kita nilainya tinggi di situ karena kita mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa kayak gitu. Jadi kemudian ada juga hiyama ya kalau nggak salah itu ada hiyama yaitu hijau nyaman madrasahku kayak gitu. Jadi itu istilah-istilah itu yang sebenarnya kemarin sempat ditanya dari DLH dan mendapatkan nilai tinggi ya dari inovasi-inovasi itu. Jadi teman-teman madrasah silahkan berinovasi, silahkan mempunyai inovasi dan kembangkan seperti itu. Jadi tidak harus cari yang jauh-jauh, dekat-dekat saja juga bisa seperti itu. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dimana kita menyadarkan ke siswa-siswa bahwa ternyata tanggung jawab kita seperti ini kayak gitu. Jadi nanti ketika anak-anak sudah kumpul di tempat sampah yang sudah disedia, nanti bagian bank sampah ada yang namanya bank sampah. Jadi di MTS Negeri Manokwari tidak ada bank BRI, tidak ada bank BNI ya. Tidak ada bank Mandiri gitu. Jadi adanya bank sampah. Jadi bank sampah ini yang kelola adalah anak-anak pramuka dan pembina pramuka. Jadi gimana ada pemilahan sampah. Jadi itu nanti ada kayak tabungannya. Jadi ada tempat-tempat tabungan. Jadi di mana botol misalnya nih botol aqua yang botol itu sendiri, terus gelas yang aquanya sendiri, terus tempat misalnya teh pucuk, kemudian teh gelas itu pun sendiri Bu Baya. Nggak boleh digabung gitu karena nanti ada dihitung terkait dengan kadarnya seperti itu. Jadi nanti bank-bank sampah yang sudah dipilah, insya Allah nanti mungkin kita akan kerja, bukan insya Allah tapi memang kita akan ada kerjasama dengan pihak-pihak yang di luar, artinya yang mau beli artinya ada keuntungan juga untuk MTS gitu. Jadi bank sampah itu sebenarnya juga berguna gitu kan. Jadi bank sampah itu memang sangat penting untuk kita di madrasah-madrasah sehingga jadi anak-anak sekarang itu udah tahu oh Bu ini minuman teh pucuk ini ya tempatnya ya ada tempatnya sudah di situ seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin yang anak-anak yang mungkin jangkauannya dari tempat bank sampah ini agak jauh, mereka kumpul aja di tempat yang tempat sampah yang udah disediakan. Jadi ada 3 jenis tempat sampah kayak gitu. Jadi mereka udah taruh di situ nanti di bagian pengelola bank sampah mereka yang kelola seperti itu. Jadi mungkin itu terkait dengan inovasi-inovasi yang sebenarnya masih banyak sekali inovasi-inovasi kita, tapi mungkin yang inti-inti itu aja ya Pak Kamat ya yang kita dapat sampaikan seperti itu. Bank sampah kebanyakan nih di sekolah-sekolah kita lihat kan ada sampah memisahkan sampah basah dan sampah kering. Ternyata di MTSN ini ada bank sampah sendiri. Yang mana sampah kering itu pun dipisahkan, yang botol-botolnya botol segala jenis botol beda juga. Beda. Itu yang mungkin banyak yang tidak tahu. Beda. Jadi terkait pemilahan ini juga ilmu yang luar biasa ya yang kita dapat di MTS juga. Jadi kita pikirnya bank sampah itu semuanya masuk jadi yang kering sendiri, yang basah sendiri gitu. Kita pikirnya ternyata tidak Bu Baya. Jadi ternyata bank sampah itu adalah tempat pemilahan sampah yang dimana botol itu juga sesuai ukuran. Jadi botol aqua yang ukuran berapa yang 330 itu sendiri, kemudian yang 600 itu sendiri, kemudian yang gelas itu pun sendiri, kemudian yang
botol-botol yang berwarna kayak teh pucuk, kayak apa yang jeruk nipis yang hijau, itu pun tempatnya sendiri. Teh gelas yang ukuran gelasnya itu juga sendiri Bu Baya. Jadi kan di MTS itu kan juga kita melibatkan kantin. Jadi Bapak Ibu yang warga di luar MTS kita juga libatkan, ada yang jualan di MTS gitu. Jadi kantin lah kayak gitu. Jadi itu kan ada tempat-tempat pop ice itu. Nah, itu juga sendiri Bu Baya. Jadi tidak bisa digabungkan. Kan kita pikirnya bahwa kalau sama botol gabung aja kan, Gabung. tidak, ternyata dipisah-pisah. Itulah yang namanya Bang Sam. Ya, Seperti izin itu, Bu ya. Titik ya. Pastinya ini kan suatu ilmu ya Iya, yang kita baru iya, dapat, yang betul. pastinya madrasah juga baru Iya, tahu ya. betul sekali. Apa peran dari pemerintah daerah dalam mendukung terkait dengan Adiwiyata ini Bu Titi sebagai ketua panitia? Untuk pemerintah daerah alhamdulillah sangat mendukung ya, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Itu ketika mereka tahu ya Pak Kamat ya, ketika mereka tahu bahwa madrasah, kan madrasah ini masih canggung ya di Iya, luar iya. pendidikan, artinya di luar dinas nih ya, apalagi khususnya pemerintahan Kabupaten Manokwari, artinya mereka kan hanya tahu sekolah, SMP, SD, SMA. Nah mereka belum paham nih madrasah, ternyata Madrasah Sanawiyah Negeri ini adalah setingkat dengan SMP, dan dukungan dari mereka luar biasa. Akhirnya mereka mengirimkan pembinaan, dan alhamdulillah dari pembinaan itu akhirnya kita bisa mengetahui bahwa oh ya ini jenis tanaman ini diaturnya seperti ini, kemudian sampah-sampah ini seperti ini, kemudian komposernya seperti ini, dan kita juga terima kasih bahwa ada bantuan juga ya Pak Kamat ya, kita dibantu tempat sampah, kemudian ada tempat komposer juga. Mungkin terkait bantuan nanti Pak Kamat bisa sampaikan, karena kemarin yang menerima langsung itu Pak Kamat. Mungkin silakan Pak Kamat ya, Dilanjut bisa Pak nambah. Kamat ya. Baik, saya tambahkan. Baik. Kalau kita bicara Adiwiyata yang sangat kompleks Ibu Baya. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Jadi kalau kita orang bilang tidak ujuk-ujuk, tapi Ya. ada proses yang sangat luar biasa Ya. yang harus kita lalui, dan tentunya harus kita sepakati bersama. Nah, waktu itu kita sempat kerjasama dengan Ibu Karolin, anggota DPR RI. Beliau yang memberikan bantuan, termasuk di dalamnya ada tempat sampah, baik yang organik, non-organik, sama B3. Nah, alhamdulillah bantuan itu sampai ke kita. Tidak hanya itu saja, ada komposer dan lain-lain. Itu alhamdulillah. Makanya saya sampaikan juga bahwa madrasah itu harus membangun mitra, baik mitra di dalam, di luar, baik dengan lembaga lain maupun instansi lain. Jadi tidak hanya melulu dengan Kementerian Agama, tapi kita harus membangun dengan berbagai macam instansi dan lembaga yang ada khususnya di kabupaten maupun di provinsi Papua Barat ini. Nah, dengan membangun konektivitas kita tentunya akan lebih orang paham, wah inilah madrasah, inilah sanawiyah. Selama ini yang disampaikan Bibi kan betul, bahwa biasanya orang yang di Pemda, di dinas itu tahunya cuma SD, SMP, SMA. Tidak Banyak tahu. yang kurang Iya, tahu keliru. madrasah itu apa? Madrasah pun ada tingkatnya, ada MI, ada Iya. sanawiyah, ada aliyah. Inilah. Nah, ini yang tentunya kita banggakan sekali. Oleh karena itu, dalam hal Adiwiyata ini, saya juga tetap bertahan, dalam arti bertahan tidak hanya dalam arti sukses kita sudah, tapi harus tetap menjaga dan merawat tanaman yang ada di kita. Yaitu tadi disampaikan bahwa komposer yang ada di belakang itu nanti itu untuk memupuk semua tanaman yang ada. Dan tentunya semua siklus yang ada kita manfaatkan untuk kegunaan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan MTS Negeri Manokwari. Jadi kita tidak, dalam arti tidak mengeluarkan artinya modal, tapi kita menggunakan modal yang ada di dalam. Termasuk dari yang memilah sampah tadi. Saya yakin bukan hanya itu saja Bu Baya, tapi anak-anak sudah terbiasa membawa tumbler. Bahkan minuman sudah tidak harus melulu dari botol-botol yang ini. Tumbler pun kita pakai. Jadi biasanya kalau mereka beli atau kalau sudah dari rumah kan nggak menggunakan botol aqua. Seandainya beli di kantin maupun di koperasi, dimasukkan ke dalam tumbler. Nah, botolnya nanti dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satunya. Kemudian sampah kita dengan adanya Adiwiyata juga berkurang Bu. Yang tadinya mungkin sehari 50 kilo kita buang ke tempat sampah, sekarang kita punya moto yaitu zero atau nol sampah. Nol sampah. Nah, jadi nol sampah.
nol sampah di MTS karena sudah ada pemilahan. Seandainya Anda pun waktu itu sebelumnya kita kerjasama dengan yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Pravi untuk mengangkut sampah-sampah. Waktu itu sempat banyak lah. Tapi alhamdulillah setelah Adiwiyata tadi dengan nol sampah, zero sampah itu kita bisa mengurangi sampah-sampahnya jelas jauh sangat berbeda lah begitu. Itu program Adiwiyata. Jadi tidak hanya penghijauan tapi berbagai macam yang ada di dalam lingkungan itu kita harus pantau, kita harus bersihkan, terutama yaitu menjaga dan merawat yang sudah ada. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih Bu Baya. Oke, lanjut ya Pak. Terkait dengan MTSN lolos ke tingkat nasional Pak. Yang pasti dengan nilai yang nyaris sempurna ya akan berhadapan dengan calon-calon adiwiyata yang lainnya ya yang di daerah Jawa karena Papua Barat cuma satu-satunya. Papua Barat Daya ada juga ya? Enggak ada. Oh enggak ada. Jadi Papua Barat. Jadi kita madrasah ini mewakili Papua Barat untuk adiwiyata tingkat nasional ya. Yang pastinya akan bertarung dengan sekolah-sekolah di luar Papua ya. Kita pastinya tetap optimis Pak ya. Kita bisa, insya Allah kita bisa maju ke tahap selanjutnya. Izin Bapak, selaku Kepala Madrasah. Siap Ibu, makasih Bu Baya. Saya ini sekali lagi saya sampaikan Bu Baya, saya selaku pimpinan tidak pernah ada kata bahasa pesimis. Ya. Saya ini selalu optimis. Ya. Saya yakin bahwa kita ini mencanangkan atau memprogram Adiwiyata yang kita raih itu tidak main-main. Oleh karena itu, dengan cara bagaimanapun kita harus selalu berbenah, memperbaiki apa kekurangannya, bahkan Adiwiyata kan yang dilihat bukan hanya taman saja, Bu. Bukan komposer saja, bukan pemilah sampah, bukan. Tapi di situ ada dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi. Nah, alhamdulillah dokumen kita kemarin hampir nyaris sekitar 90% kita sudah lengkap. Nah, ini yang harus kita... Izin Bapak, apakah itu dokumen terkait dengan RPP itu juga menilai? Termasuk, RPP itu termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu Guru harus RPP itu ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup sesuai dengan visi dan misi kita yang ada. Seperti itu. Karena di visi misi itu kita harus berwawasan lingkungan hidup. Nah, di situ pas sekali. Makanya kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup sudah luar biasa memang. Kita ini semua sudah ada, tinggal membenahi dalam arti kekurangannya. Insya Allah dalam waktu dekat di bulan Januari setelah kita libur ke madrasah kita sudah fight dalam arti sudah melengkapi berkas yang kurang. Jadi kita untuk ke tingkat nasional insya Allah sudah siap. Sudah siap ya? Siap. Siap begitu. Ya? Pasti ya. Walaupun bersaing dengan kompetensi dengan sekolah atau madrasah yang ada, tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya kita akan tetap dapat juara. Ya. Itu harapannya Pak Kamat ya. Dengan kondisi yang terbatas, dengan kita masih ada waktu untuk menyiapkan ya berkas-berkas yang akan nanti dinilai. Apakah itu nanti tim penilai dari Jakarta langsung turun ke madrasah ya Pak ya? Sesuai dari informasi dari Dinas Lingkungan Hidup seperti itu Bu, bahwa nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup itu akan langsung turun ke madrasah atau langsung terjun menilai kita langsung. Nah, tentunya saya tetap akan selalu optimis dan bangga karena ini adalah Indonesia Timur harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia Timur tidak boleh ketinggalan dengan daerah-daerah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Ya. Seperti itu. Kita harus tetap bersaing. Kita bisa. Kita bisa. Siap. Ya. Nah, Bu Ketua Panitia. Ketua tim ya. Iya, Ketua tim. Iya, bagaimana? Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa keberhasilan madrasah ini bukan hanya dari dalam madrasah, tapi kolaborasi antar instansi dengan orang tua siswa. Ini membutuhkan suatu pemikiran besar ya, sampai madrasah ini bisa lolos ke tingkat nasional, Ibu Vivi ya. Kira-kira apa harapan daripada Ibu Vivi selaku ketua tim ya untuk sekolah-sekolah lain ya agar bisa mengikuti jejak insya Allah di tahun depan? Apa kira-kira yang dipersiapkan Ibu sebagai ketua tim? Mungkin bisa disampaikan kepada
madrasah-madrasah lain yang penasaran Iya. yang Iya, penasaran ya, supaya tahun depan bukan hanya seperti yang tadi Pak Iya. sampaikan bahwa di SK Dirjen ada 7 Iya. madrasah, tapi yang merespon cuma Iya, satu. satu. Agar nanti di tahun depan semakin banyak madrasah, Iya. bukan madrasah saja, tapi sekolah umum lainnya bisa sampai pada penilaian tingkat kabupaten dan sampai pada tingkat nasional nanti. Iya. Izin Ibu Vivi. Ya, oke. Mungkin saya dari ketua tim ya terkait. Memang banyak sekali kemarin setelah kita up terkait penilaian kita di Wiyata, kemudian kelulusan kita ke tingkat nasional tuh luar biasa. Teman-teman madrasah dari Sorong, itu dari MTSN Kabupaten Sorong, MTS Kota Sorong, kemudian dari Man Sorong, ya, kemudian dari Amin 1 itu menyempatkan diri dan kalau bisa kita sharing dong gitu. Jadi kita juga mengajak silahkan teman-teman kita terbuka. Ya. Jadi MTS Negeri Manokwari terbuka. Jadi kalau misalnya mungkin butuh ilmu dari kita, silahkan. Insya Allah kita akan sampaikan. Dan mungkin di sini harapan saya adalah untuk teman-teman madrasah. Jadi jangan dilihat dari lingkungan yang terbatas. Jangan berpikir bahwa kita harus punya lapangan yang luas, tanah yang luas. Kita bisa bikin adiwiyata, tidak. Tetapi kita harus optimis bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada seperti itu. Jadi mungkin kalau di MTS Kota ya, kemarin ada yang tanya ya, MTS Kota, Bu Vivi ini kita nggak punya tanah loh, kita nggak punya halaman, gimana caranya? Ada Bu caranya kayak gitu. Tentu kita punya di MTS Kota itu kan pasti punya ada lahan-lahan yang memang mungkin sudah dicor gitu kan, sudah dikasih lapangan semua. Kita bisa bikin buat kebun di situ gitu. Tapi nanti kalau untuk ilmu-ilmunya nanti ya ditahan dulu, rahasia. Rahasia ditahan. Ya, datang dong. Ya, datang. dulu. Silahkan datang ke MTS Negeri Manokwari. Jadi harapan saya adalah teman-teman madrasah jangan pesimis, terus optimis dan yakin bahwa madrasah-madrasah yang ada di Papua Barat khususnya bisa maju ke ajang nasional dan bisa membuktikan bahwa madrasah-madrasah yang ada di Papua Barat juga bisa seperti madrasah-madrasah lain. Apalagi kemarin kemarin kita dengar pengumuman ya Pak Kamat ya terkait madrasah yang menuju adiwiyata yang tahun 2025 itu mereka sudah menerima penghargaan dan kebanyakan dari luar Papua kayak gitu ya Pak Kamat ya. Jadi ayo teman-teman jangan berkecil hati bahwa sekolah kita lahannya kecil, sekolah kita tidak punya halaman, tidak, tetapi bagaimana cara kita berpikir supaya halaman kita atau madrasah kita bisa menjadi madrasah adiwiyata, madrasah yang sejuk, madrasah yang bisa mengajak lingkungan sekitar itu melihat kebaikan-kebaikan yang ada di madrasah. Mungkin seperti itu. Seperti ya. Iya. Baik, terima kasih. Izin Pak Kamat. Pertanyaan terakhir Pak Kamat ya. Siap, Ibu Daya. Bapak selaku kepala madrasah ya, yang tentu berpikir keras ya bersama dengan tim bagaimana sampai madrasah ini bisa mencapai prestasi yang luar biasa ya. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa ya, karena ini terkait dengan kebersihan lingkungan yang pastinya siswa mempunyai peranan penting ya terhadap siswa agar peduli terhadap lingkungan. Pak Kamat izin. Baik, pesan terhadap siswa MTS Negeri Manokwari, kemarin kita sempat lantik ada sekitar 200 siswa Ibu yang menjadi kader adiwiyata. Oh ya. Nah, kader adiwiyata ini salah satunya adalah mempunyai program bagaimana mereka bisa menjaga keasrian lingkungan, kenyamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, bahkan sampah-sampah dalam arti memilah dan memilih sampah dibuang ke tempatnya. Jadi mereka sudah dikader dan sudah dilatih untuk mengarahkan adik-adiknya cara memilah, membuang sampah di tempat yang sesuai. Nah itu gerakan kita kemarin. Secepat kilat kita langsung melantik kader adiwiyata. Dalam arti bukan kemarin tapi sudah berlalu gitu, seperti itu. Nah itu salah satunya. Bahkan kita ajarkan kepada mereka untuk di rumah juga begitu sama, memilah dan memilih sampah. Yang bisa didaur ulang yang mana, yang tidak mana, yang bisa dijadikan kompos yang mana. Bukan cuma hanya di madrasah, sampai di tingkat rumah, pulang ke rumah pun sampai seperti itu. Yeah. Nah ini, jadi dampak madrasah adiwiyata itu sangat luar biasa. Nah yang terakhir, saya sampaikan juga ini, yang disampaikan Ibu Ketua Tim tadi bahwa kolaborasi terutama yaitu bahwa dalam meningkatkan madrasah adiwiyata itu ada tiga ujung tombak. Yang pertama adalah pihak dari madrasah,
pihak dari masyarakat, pihak dari komite madrasah. Nah, dari komite madrasah sangat support, dari masyarakat juga support dalam arti apa? Masyarakat yang orang anaknya atau orang tuanya menitipkan anaknya di MTS. Nah, inilah kolaborasi ini yang harus kita jaga, kita bangun, kita lestarikan, dan tidak boleh ada komunikasi yang buntu. Komunikasi harus yang sangat bagus. Jadi komunikasi dua arah, tidak hanya satu arah. Itu yang saya inginkan, saya tularkan untuk madrasah-madrasah yang lain juga mudah-mudahan seperti itu. Dan kita madrasah harus selalu madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Ya. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Oke, baik. Baik sahabat religi, kita telah mendengarkan bersama bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini terkait dengan MTSN Manokwari mewakili Papua Barat untuk Sekolah Adiwiyata tahun 2025 tingkat nasional nanti di Jakarta ya. Kita tunggu penilaiannya. Sahabat religi, untuk menuju ke Sekolah Adiwiyata memang membutuhkan sebuah pemikiran yang besar ya. Bagaimana mengelola lingkungan ya, yang lingkungan sekolah tidak mempunyai lingkungan yang besar, jangan berkecil hati. Bahwa semuanya kita bisa berpikir bersama bagaimana menciptakan sebuah sekolah atau madrasah dengan asri, dengan hijau ya, dengan memanfaatkan semua yang ada di madrasah. Bahwa MTSN menuju ke tingkat lolos ke tingkat nasional ini merupakan sebuah kerja keras daripada madrasah sendiri terkait dengan kebersihan, dan tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan kolaborasi yang besar ya dengan lintas instansi, dengan madrasah, masyarakat maupun orang tua siswa dan komite sekolah ya. Kemudian bahwa jargon yang ada di madrasah MTSN Manokwari ini merupakan suatu inovasi ya. Ada operasi semut, ada hijama, ada pendisbah ya. Pendisbah ya. Mungkin ini menjadi contoh kepada sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah lain yang ada di Papua Barat bahwa jargon-jargon ini kita butuh untuk bagaimana merespon siswa agar bisa mencapai suatu lingkungan madrasah yang hijau ya, begitu. Dan ada lagi banyak bahwa dengan adanya program Adiwiyata ini yang madrasah negeri Manokwari lolos ke tingkat nasional, banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui ya. Contohnya bahwa sampah-sampah bisa dipilah ya, terkait air wudhu yang selama ini dibuang bisa dimanfaatkan itu ya. Jadi bagi madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang ingin mengikuti jejak MTSN Manokwari untuk tahun depan, untuk pemilihan Adiwiyata di tahun 2026 ya, untuk penilaian nanti bisa datang belajar ke MTSN. Jangan berkecil hati bahwa sebuah sekolah atau sebuah lingkungan madrasah yang kecil yang tidak mempunyai luas tanaman, luas lahan bisa desain dan bisa diubah bagaimana sampai menjadi hijau. Contoh salah satunya MTSN Manokwari yang kita ketahui bahwa hampir di depan sekolah itu semua sudah cor, tapi sekarang sudah hijau ya. Jadi kita menunggu untuk sekolah-sekolah lain, madrasah-madrasah lain yang ingin bertanya terkait dengan Adiwiyata 2025, kita langsung bisa ke MTSN Manokwari, bisa belajar di MTSN Manokwari, bisa sharing ya, supaya kelak nanti akan bisa mengikuti jejak. Mungkin seperti itu saja Pak Kamat, Ibu Vivi selaku ketua tim, terima kasih. MTSN Manokwari sangat menginspirasi kita ya terkait dengan sekolah Adiwiyata ini. Semoga MTSN Manokwari sukses di tingkat nasional dan pulang membawa juara. Terima kasih, saya selaku host pada pagi hari ini Nurbaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi.